Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 36, Ujung Kematian. Menurut Bu Fei, si pemuda berwajah hitam, harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Bela Diri Bu Chen terletak di kedalaman Gunung Yamanato. Keluarga Bu awalnya adalah keluarga seni bela diri teratas di Kabupaten Yunlong. Namun, sejak gerhana leluhur Bu Chen lebih dari 700 tahun yang lalu dan hilangnya salah satu pedang ganda cahaya dan bayangan, keluarga Bu secara bertahap menjadi keluarga biasa. Di generasi Bu Fei, dia adalah satu-satunya yang tersisa di keluarga Bu. Di kedalaman Gunung Bagi, binatang iblis tingkat kedua sangat banyak, dan beberapa binatang iblis tingkat kedua yang hebat pun sebanding dengan laut energi tingkat ke-9. Berhenti, Luo Xiu dan Bu Fei sedang berjalan di hutan. Luo Xiu tiba-tiba berhenti dan mengerutkan dahi. Apa yang sedang terjadi? Bu Fei bertanya dengan hati-hati. Jika kita melangkah lebih jauh, akan ada binatang iblis peringkat ketiga yang jaraknya lebih dari 700 meter dari kita. Itu setara dengan Grandmaster bela diri bawaan. Luo Xiu berkata dengan suara yang dalam dan kemudian menunjuk ke kanan. Ayo lewat sini saja. Bagaimana kamu tahu akan ada binatang iblis peringkat ketiga? Bu Fei bingung. Roar, pada saat ini, raungan mengerikan datang dari depan. Dan aura mencekam menguasai hutan. Bu Fei menjadi ketakutan dan waspada di saat yang sama. Berdasarkan raungan ini, Bu Fei tahu bahwa binatang yang mengeluarkan suara mengerikan seperti itu pasti binatang yang sangat mengerikan dan jelas bukan sesuatu yang bisa disaingi oleh alam laut energi. Melihat Luo Xiu sudah berjalan ke kanan, mata Bu Fei berkedip. Bu Fei merasa bahwa pemuda berbaju hitam ini penuh dengan misteri. Mereka pun berjalan bersama-sama dan terus berbicara. Dia juga menanyakan asal-usul Luo Xiu dan mengetahui bahwa dia adalah murid dari Balai Seni Bela Diri King Yun dan namanya adalah Luo Xiu. Luo Xiu merasakan bahwa ada aura ganas yang dimiliki binatang buas dan aura itu jauh lebih kuat daripada aura guru besar bela diri di Balai Seni Bela Diri King Yun. Dengan bantuan penglihatan kehidupan, Luo Xiu dan Bu Fei melintasi kedalaman Gunung Bagi. Meskipun berbahaya, mereka masih aman dan selamat. Jika bukan karena peringatan Luo Xiu, Bu Fei tahu betul bahwa dia pasti tidak akan bisa sampai di sini. Dalam perjalanan, dia menghindari setidaknya 10 daerah yang dihuni oleh binatang iblis peringkat ketiga. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke rumah harta karun? Luo Xiu bertanya. Mereka telah melakukan perjalanan di Gunung Bagi selama 7 hari. Karena mereka harus menghindari wilayah binatang iblis yang kuat di jalan, mereka sering menempuh jalur lain. Itulah alasan mereka membutuhkan waktu lama. Bu Fei mengeluarkan gulungan kulit binatang dengan peta yang tergambar di atasnya. Dia melihat dengan hati-hati ke daerah terdekat sesuai dengan apa yang digambar di peta dan berkata, kita bisa sampai di sana paling lambat 2 hari. Coba ku lihat. Luo Xiu melangkah maju tetapi Bu Fei dengan cepat menyingkirkan peta itu. Mereka sebenarnya saling waspada terhadap satu sama lain selama ini dalam menjelajahi rumah harta karun Raja Bela Diri. Bu Fei tahu betul bahwa Luo Xiu memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Oleh karena itu, peta ini menjadi dasar kerjasamanya dengan Luo Xiu. Luo Xiu memiliki kunci pedang rahasia untuk membuka kunci rumah harta karun. Jika Luo Xiu ingin membunuh Bu Fei dan mengambil peta, Bu Fei mampu menghancurkan peta sebelum Luo Xiu membunuhnya. Luo Xiu sendiri mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi dia selalu menjaga keharmonisan dengan Bu Fei. Setelah 2 hari, Luo Xiu dan Bu Fei tiba di pintu masuk ngarai. Di sebelah ngarai, ada sebuah sungai. Berdiri di cabang-cabang pohon besar, melihat ke arah ngarai dari kejauhan, mereka bisa melihat bahwa ngarai itu diselimuti kabut putih. Tidak mungkin dapat melihatnya dengan jelas. Menurut peta, rumah harta karun ada di ngarai ini. Tetapi jika kita ingin membuka rumah harta karun, selain pedang ganda cahaya dan bayangan, kita juga membutuhkan garis keturunan dari Raja Bela Diri, kata Bu Fei. Pada saat yang sama, dia menatap Luo Xiu dengan waspada, jika saja Luo Xiu tiba-tiba merebut pedang cahaya. Melihat tatapan Bu Fei, Luo Xiu berkata dengan santai, aku tidak akan memanfaatkan orang lain hanya untuk mendapatkan hal yang aku mau. Selama kamu tidak bermain trik, aku berjanji untuk tidak melakukan apapun padamu. Titik. Pada awalnya, Bu Fei tidak mengatakan bahwa garis keturunan dari Raja Bela Diri diperlukan untuk membuka rumah harta karun. Tapi dia mengatakan hal ini sekarang. Jelas, dia khawatir Luo Xiu akan merebut harta karun itu. Keduanya saling waspada. Mereka berjalan melewati hutan dan memasuki ngarai. Luo Xiu menyebarkan penglihatan kehidupan dan menemukan bahwa tidak ada energi kehidupan dari binatang iblis atau ahli bela diri di ngarai ini. Tepat ketika mereka baru saja memasuki ngarai,
kabut putih tebal di sekitar mereka tiba-tiba melonjak dan mereka hanya bisa melihat jarak lebih dari 1 meter. Bu Fei, apa yang terjadi? Luo Xiu mengerutkan dahi dan bertanya. Tetapi saat dia menoleh, Bu Fei, selama kamu tidak bermain trik, aku berjanji untuk tidak melakukan apapun padamu. Pada awalnya, Bu Fei tidak mengatakan bahwa garis keturunan dari Raja Bela Diri diperlukan untuk membuka rumah harta karun. Tapi dia mengatakan hal ini sekarang. Jelas, dia khawatir Luo Xiu akan merebut harta karun itu. Keduanya saling waspada. Mereka berjalan melewati hutan dan memasuki ngarai. Luo Xiu menyebarkan penglihatan kehidupan dan menemukan bahwa tidak ada energi kehidupan dari binatang iblis atau ahli bela diri di ngarai ini. Membunuhnya agar aku bisa mendapatkannya dan membuka rumah harta karun. Mata Bu Fei menunjukkan niat membunuh. Jika pedang bayangan tidak hilang saat itu, dengan banyak harta dan sumber daya yang ditinggalkan oleh leluhur, keluarga Bu tidak akan jatuh miskin seperti sekarang ini. Jadi bagaimanapun, Bu Fei bertekad untuk mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Bahkan jika dia tidak harus menghidupkan kembali keluarga Bu, setidaknya dia memiliki harapan untuk menjadi Raja Bela Diri yang sebanding dengan leluhurnya. Setelah beberapa saat, Bu Fei berjalan keluar dari daerah yang diselimuti kabut putih tebal, memasuki kedalaman ngarai, dan menemukan sebuah gua. Gua ini tingginya lebih dari 10 meter, dan suara angin bergema di gua, seperti hantu menangis atau serigala melolong. Hanya dengan berdiri di pintu masuk gua, Bu Fei bisa merasakan aura ganas dan menakutkan dari kedalaman gua tersebut. Menurut catatan yang ditinggalkan oleh leluhurku, ada binatang iblis tingkat 5 yang menjaga pintu masuk rumah harta karun. Bu Fei membalik telapak tangannya dan mengeluarkan liontin giok dari gelang penyimpanannya. Lalu dia menggigit ujung jarinya dan mengoleskan setetes darah pada liontin itu. Tiba-tiba, liontin itu pun bersinar terang dan darahnya langsung terserap. Roar, raungan mengerikan datang dari gua. Gelombang suara besar bergema lebih dari 16 km, menyebabkan kabut putih tebal di ngarai berjatuhan dengan keras. Apa itu? Luo Xiu, yang sedang berjalan dalam kabut putih tebal, mendengar raungan itu. Kemudian energi darahnya melonjak dan gendang telinganya bergetar. Hanya karena raungan inilah dia menjadi khawatir. Di pintu masuk gua yang berada di kedalaman ngarai, Bu Fei merasakan aura menakutkan datang ke arahnya. Seekor binatang harimau hitam dengan 2 kepala muncul di depannya. Binatang iblis ini tingginya 7 atau 8 meter dan panjangnya lebih dari 10 meter. Ia terlihat seperti bukit hitam. Auranya yang menakutkan terasa mencekik. Harimau berkepala 2 yang terasingkan. Bu Fei merasa napasnya berhenti dan jantungnya berdetak kencang. Ini adalah binatang iblis tingkat 5 yang sebanding dengan Raja Bela Diri. Binatang ini telah terikat dengan Bu Chen, leluhur keluarga Bu. Sebelum Bu Chen meninggal, dia mewariskan binatang iblis ini untuk menjaga rumah harta karun dan juga tanda kepada keturunannya. Dan liontin giok di tangan Bu Fei adalah tandanya. 4 mata merah di 2 kepala binatang itu menatap liontin giok di tangan Bu Fei. Aura harimau berkepala 2 yang terasingkan itu berangsur-angsur mereda. Binatang itu mengeluarkan raungan rendah dan suram di mata darahnya juga tampak jauh lebih lembut. Aura garis keturunan di liontin batu giok memastikan bahwa orang di depannya adalah keturunan dari pemilik sebelumnya. Dengan melihat bahwa harimau berkepala 2 yang terasingkan itu tidak menyakitinya, Bu Fei menarik napas dalam-dalam dan perlahan menjadi tenang. Sambil memegang liontin giok di tangannya, dia menunjuk ke area yang diselimuti kabut putih tebal dan berkata dengan niat membunuh, seseorang ingin merebut rumah harta karun yang ditinggalkan oleh leluhurku. Bunuh dia, bawa kembali benda yang melekat padanya. Binatang iblis tingkat 5 itu sudah menjadi paranormal. Meskipun tidak bisa berbicara, ia bisa mengerti apa yang dikatakan Bu Fei. Roar, harimau berkepala 2 yang terasingkan itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan marah. Tiba-tiba, tubuhnya yang besar dapat keluar dengan cepat, seperti kilat hitam, bergegas ke dalam kabut putih tebal. Dengan kemampuan penglihatan kehidupan, Luo Xiu sudah mengunci energi kehidupan milik Bu Fei. Luo Xiu bisa berjalan keluar dari daerah yang diselimuti kabut putih ini hanya dalam beberapa saat. Tiba-tiba, energi kehidupan yang sangat kuat muncul dalam persepsinya dan mendekatinya dengan kecepatan tinggi. Berbahaya, Luo Xiu mendengar raungan yang menakutkan. Di dalam kabut putih itu dia melihat bayangan hitam besar bergegas ke arahnya dengan ganas. Aura menakutkan hampir mencekik Luo Xiu. Di bawah tekanan seperti itu, cakram dunia hidup dan mati dalam tingkatan lautan energinya di bidang eliksir juga berputar dengan cepat dan energi internal hidup dan mati berputar di sekitar tubuhnya. Luo Xiu menggunakan keterampilan menghindari oimen. Lalu tubuhnya berubah menjadi bayangan dan dengan cepat meninggalkan tempat semula. Boom, bayangan hitam besar menekan posisi asli Luo Xiu. Tanah dan batu berterbangan. 4 mata harimau setan itu merah menyala layaknya tanda bahaya di kabut putih yang samar. Ini adalah binatang iblis yang sangat menakutkan. Bahkan Master Balai Seni Bela Diri di kota Qingyun, ahli bela diri paling kuat yang pernah dilihat Luo Xiu,
sama lemahnya dengan seorang anak jika dibandingkan dengan harimau hitam berkepala dua ini. Lari, Luo Xiu tidak ragu sama sekali. Ia mengerahkan semua keterampilan gerakannya sekuat tenaga. Di bawah tekanan situasi yang mendesak ini, hampir semua potensinya dapat ia keluarkan. Tapi tidak peduli seberapa cepat Luo Xiu, hal itu tidak akan berpengaruh sama sekali pada harimau berkepala dua yang terasingkan. Wuus, harimau berkepala dua yang terasingkan itu melompat. Tubuhnya yang besar tiba-tiba keluar, seperti bayangan yang dilemparkan oleh besi hitam, yang sepenuhnya menutupi Luo Xiu. Tidak, Luo Xiu meraung dengan suara serak. Matanya menjadi merah darah dan dia tidak mau mati seperti ini. Dalam situasi putus asa seperti itu, tekanan akan kematian membuatnya menyadari potensinya. Keterampilan menghindari Oimen berevolusi dari alam kolektif ke alam baru. Boom, cakar harimau besar membuat lubang di tanah tetapi yang dihancurkannya hanyalah bayangan Luo Xiu. Roar, harimau berkepala dua yang terasingkan itu pun mengeluarkan raungan rendah. Ia tidak terima jika ada orang yang rendah hati dan remeh itu melarikan diri darinya. Harimau itu membuka mulutnya lebar-lebar dan kekuatan hisap yang besar pun muncul. Kabut putih di sekitarnya menumpuk dengan cepat. Luo Xiu, yang baru saja melarikan diri tidak terlalu jauh, juga merasakan kekuatan hisap yang sangat besar ini. Tubuhnya seperti terperangkap, tidak bisa bergerak. Dia menoleh ke belakang dan melihat dua mulut harimau yang berdarah. Terlihat mulutnya seperti pusaran hitam, menelan semuanya dari jarak beberapa ratus meter. Tidak, aku tidak bisa mati di sini. Luo Xiu mencoba yang terbaik untuk melakukan teknik kultivasi yang murni. Namun, bahkan keterampilan menghindari Oimen, yang telah mencapai tingkatan kesempurnaan, tidak dapat membantunya menyingkirkan hisapan yang mengerikan ini. Tubuhnya terbang tanpa sadar menuju mulut berdarah harimau berkepala dua yang terasingkan itu. Di saat pertaruhan hidup dan mati, Luo Xiu merasakan denyutan hebat di jiwanya. Cahaya hitam dan putih menyelimuti tubuhnya. Bas, Luo Xiu menghilang seketika. Hanya manik-manik hitam dan putih yang jatuh ke mulut harimau berkepala dua yang terasingkan. Luo Xiu kehilangan kesadarannya.